Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembahasan soal pretest demokrasi yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, silahkan semuanya memperhatikan. Kita mulai dari soal nomor 1. Di sini soal nomor 1 berkaitan dengan pengertian demokrasi gitu ya. Nah, government of the people, by the people, for the people. Pengertian demokrasi tersebut dikemukakan oleh tokohnya siapa? Yang ditanyakan tokoh yang mengemukakan demokrasi of the people, by the people, for the people. Artinya di sini demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tokoh yang mengemukakan pada pendapat tersebut adalah Abraham Lincoln. Ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16 gitu ya, oleh rakyat, dan ini dari rakyat. Oke gitu ya. Lanjut berikutnya soal nomor 2. Tuh silahkan diperhatikan kembali. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Ada demos, ada kratos gitu ya. Nah, demos itu berarti rakyat, sedangkan kratos itu berarti kekuasaan. Nah, pertanyaannya adalah arti demos berarti yang C, rakyat gitu ya. Lanjut nomor 3. Sistem politik demokrasi pada hakikatnya menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan. Kita ingat pengertian demokrasi. Demokrasi itu adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka jawaban yang tepat adalah yang oke, rakyat ya, yang D. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut berikutnya soal nomor 4. Demokrasi berarti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk di sini dimaksudkan untuk berarti kekuasaan itu diserahkan. Kalau dari itu diserahkan dari rakyat, oleh rakyat, kepada rakyat, kemudian untuk rakyat. Untuk rakyat di sini berarti untuk kesejahteraan rakyat, gitu ya. Lanjut nomor 5, prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia melalui demokrasi Pancasila yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan rakyat, jelas ini prinsip juga. Musyawarah mufakat ada di dalam sila ke-4. Persamaan bagi seluruh rakyat, apakah persamaan? Yang benar adalah keadilan gitu ya. Nah, nanti kita lihat di bawahnya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, ini yang masuknya kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Jadi ini betul. Kemudian mengutamakan persatuan nasional pada sila ke-3, persatuan Indonesia. Betul. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah yang C, karena pertanyaannya adalah bukan gitu ya. Oke, lanjut nomor 6. Berdasarkan titik berat perhatiannya, kita ingat dalam hal klasifikasi demokrasi terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan titik berat perhatiannya, ada yang berdasarkan cara penyaluran kehendak, juga ada yang berdasarkan ideologi. Pertanyaannya adalah berdasarkan titik berat perhatiannya, ini terbagi menjadi 3. Ada formal, kemudian ada material, ada gabungan itu ya. Nah, kalau yang material ini dianut oleh negara komunis. Kalau yang gabungan ini negara yang menganut atau non-blok. Sedangkan yang formal ini adalah yang liberal itu ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 6 adalah yang E. Oke, selanjutnya berikutnya nomor 7. Berdasarkan titik berat perhatiannya, masih sama dengan soal nomor 6. Demokrasi material umumnya dianut oleh negara yang mana tadi? Kalau yang ini adalah formal, berarti jawabannya yang komunis gitu ya.
Oke, nomor 8. Negara merupakan alat yang digunakan mencapai komunisme atau kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Nah, ini termasuk ciri demokrasi apa gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan hal ini berarti ini dilihat berdasarkan ideologi. Nah, dalam hal ideologi terbagi menjadi dua. Ada demokrasi rakyat atau proletar. Yang kedua adalah demokrasi konstitusional. Nah, kalau konstitusional ini dibatasi dalam hal kekuasaan, itu dibatasi oleh konstitusi, sehingga tidak bisa terjadi sewenang-wenang terhadap rakyat. Nah, sedangkan kalau yang demokrasi rakyat atau proletar, di sini tidak ada kelas sosial, sehingga dalam hal ini negara bisa memaksakan kepada rakyat untuk mencapai tujuannya. Bahkan dalam pemaksaan ini juga bisa dalam hal kekerasan. Itu ya, jadi jawabannya yang ini, berarti yang Oke, saya lanjutkan. Berdasarkan ideologi, demokrasi didasarkan pada paham Marxisme Komunisme. Nah, ini paham Marxisme Komunisme ini termasuk paham di mana pengalihan atau kekecewaan terhadap paham kapitalis, sehingga menghendaki tidak adanya kelas sosial. Itu ya. Nah, sehingga ini masuknya ke dalam demokrasi rakyat atau proletar. Lanjut, berikutnya nomor 10. Dalam proses penyaluran kehendak, demokrasi dibedakan menjadi dua bentuk proses penyaluran kehendak. Yang pertama ada demokrasi langsung, kemudian yang kedua demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Itu ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Kalau yang A ini termasuk ke dalam ideologi. Kemudian kalau yang C ini juga termasuknya bukan dan bukan, itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 11, yang bukan prinsip demokrasi Pancasila gitu ya. Nah, dalam hal prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang pertama ada demokrasi berdasarkan kecerdasan, kemudian demokrasi berdasarkan kedaulatan, kemudian ada demokrasi berdasarkan HAM, kemudian ada demokrasi berdasarkan pengadilan yang bebas. Oke, nah serta dan yang lain-lain itu ya. Nah, yang bukan berarti kita lihat kedaulatan di tangan rakyat, jelas. Pengakuan terhadap perlindungan HAM, iya. Kemudian peradilan yang independen, iya. Musyawarah dengan mufakat, iya. Berarti yang bukan adalah yang B, demokrasi atau pemerintahan yang inkonstitusional. Harusnya pemerintahan yang konstitusional gitu ya. Oke, lanjut nomor 12. Nah, nomor 12 ini penerapan demokrasi didasari oleh gitu ya. Penerapan demokrasi kita lihat pada sila ke-4. Nah, dalam setiap Pancasila itu sila-silanya saling terkait, baik menjiwai atau dijiwai gitu ya. Nah, contoh
sila 1 ini akan menjiwai sila 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sedangkan sila kedua ini adalah menjiwai sila 3, 4, 5 serta dijiwai sila ke-1 gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau sila keempat berarti di sini dijiwai semua, berarti sila keempat dijiwai sila ke-1, kedua dan ketiga gitu ya. Oke. Nomor 13. Pada era modern seperti saat ini, pengambilan keputusan menggunakan demokrasi langsung dianggap kurang efektif, terutama bagi negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Karena yang pertama, munculnya partai politik baru dengan jumlah yang besar. Ini tidak mempengaruhi. Kemudian sulitnya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat awam, ini juga bukan termasuk hal tersebut. Partisipasi dan kontrol masyarakat terlalu tinggi terhadap pemerintahan, ini juga tidak. Munculnya kebijakan baru dalam pemerintahan juga tidak. Berarti yang tepat adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam satu forum karena secara langsung. Artinya di sini rakyat langsung dikumpulkan dalam satu tempat dan memberikan hak politiknya itu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam satu forum. Oke, lanjut berikutnya, perhatikan bentuk-bentuk demokrasi berikut ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada 3. Yang pertama, formal betul, material betul, gabungan betul. Berarti yang ini bukan, karena ini termasuk ideologi. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yang A. Oke, kemudian perhatikan 2 faktor berikut. Kedua faktor ini merupakan penyebab dilaksanakannya penduduk terus bertambah. Oke, wilayah negara semakin luas, maka ini dengan demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 16. Pengelompokan demokrasi prinsip ideologi. Kita ingat ideologi ada 2, ada rakyat dan konstitusional. Berarti yang ini tidak dan ini bukan, berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, jawabannya yang D. Ini untuk cara penyaluran kehendak, dan ini juga sama gitu ya dengan yang ini. Oke, selanjutnya nomor 17, pengelompokan demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak gitu ya. Jawabannya adalah demokrasi langsung dan perwakilan yang ini. Yang ini bukan, campuran material ini termasuk pada titik berat perhatiannya. Kemudian material dan campuran sama dengan yang A. Demokrasi rakyat konstitusional ini dengan ideologi, material campuran ini juga sama berdasarkan titik berat perhatiannya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 18. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam menentukan suara dalam pemilu. Nilai yang dimaksud adalah nilai keadilan bukan, kemanusiaan bukan, ketuhanan bukan, persatuan bukan, berarti yang kerakyatan. Oke, 19. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang tercantum di dalam pasal 1 ayat
itu ya. Jawabannya yang C. Lanjut 20. Perhatikan cerita berikut ini. Desa Sukamaju mengadakan musyawarah pembentukan panitia Karang Taruna RT 10 RW 5 yang dihadiri seluruh warga masyarakat. Berarti kalau dihadiri seluruh, berarti ini termasuk demokrasi langsung. Jawabannya yang C. 21. Dari uraian cerita tersebut mencerminkan adanya praktek apa? Perhatikan cerita berikut. Sebagai anggota, Pak Anton selalu rapat bersama seluruh anggota DPR. DPR ini termasuk bagian dari badan legislatif, membahas rancangan undang-undang pembangunan wilayah desa terpencil. Rapat tersebut rutin dilakukan setiap bulan. Nah, ini termasuk cerminan dari praktek demokrasi perwakilan karena Pak Anton sebagai anggota DPR, sehingga di sini dia mewakili aspirasi rakyat gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut 22. Masyarakat sudah paham, mengerti pelaksanaan pemilu untuk memilih calon-calon legislatif. Apakah karakternya baik untuk dipilih sebagai pemimpin? Pernyataan tersebut prinsip dari K. Berarti di sini rakyat bisa melihat, mengamati, mencari siapa yang mencalonkan gitu ya. Berarti rakyat menggunakan demokrasi dengan apa? Jawabannya adalah yang kecerdasan gitu ya, yang C. Oke. Baik, mungkin saya cukupkan untuk penjelasan pada latihan soal pretest tentang demokrasi. Silahkan dipelajari, diulangi kembali. Jika ada yang tidak paham, silahkan bisa menanyakan ke Ibu melalui WhatsApp. Dan jika tidak mengerti, silahkan diulang-ulangi lagi, dan semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa jelas itu ya nak. Dan terima kasih, dan persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalian persiapkan untuk ulangan gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.